Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Amma ba'd. Ikhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum wa rahimani wa rahimakum jami'an. Mari kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah taala atas kesempurnaan asma dan sifatnya, bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa Allah curahkan untuk kita semuanya. Di antaranya adalah perjumpaan kita pada petang hari ini dalam lanjutan kajian kita terhadap kitab Syarhul Qawaid Al-Arba yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Ahmad bin Abdurrahman Ibni Utsman Al-Qadi Hafizahullah, yang merupakan penjelasan dari kitab Al-Qawaid Al-Arba karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan pada malam hari ini kita masuk dari muqaddimah risalah, yaitu pada perkataan mu'allif rahimahullah ketika membuka kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin waktu kita yang tersedia pada malam hari ini cukup untuk menjelaskan tafsir Bismillahirrahmanirrahim saja. Cukup panjang syarih menjelaskan, dan kita ambil faedah dari penjelasan syarih Syekh Muhammad bin Abdurrahman hafizahullah. Monggo Sodik dibaca mu'alif bismillah, langsung kepada syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala syarih hafizahullah ta'ala, istahallal musannifu rahimahullahu qawaidahu bil basmalati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bida'atu bil basmalati dalla ala thubutiha wa mashru'iyatiha adillatun katsirun minha. Adillatun katsiratun. Nah, jadi benar. Adillatun katsiratun minha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yabda'u biha makatibahu fa'indama kataban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqla kitaban qala fihi bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillah wa rasulihi ila Hiraqla adhimir rum. Walamma arada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yaktuba sulha hudaybiyati amla alal katibi bismillahirrahmanirrahim. Faqala mandubu Quraisyin Suhail bin Amrin wa amma rahmanu fawallahi ma adri ma huwa lakin uktub bismika Allahumma kama kunta taktubu. Faqala al-muslimuna wallahi la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uktub bismika Allahumma. Terus hasbuk barakallahu fiik. Ikhwati fiddin rahimani wa qala mu'allif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Maka syarih Syekh Ahmad bin Abdurrahman hafizahullah belum menjelaskan, musannif maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memulai kaidah-kaidahnya, maksudnya kitab Al-Qawaid Al-Arba dengan basmalah. Maksudnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan
memulai dengan basmalah itu ada dalilnya, terbukti tentang kesyariatannya berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Di antaranya adalah bahwa Nabi SAW dahulu itu memulai penulisannya atau surat menyuratnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti misalnya ketika beliau menulis surat kepada Raja Romawi yaitu Heraklius, di mana pada surat tersebut dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad ibn Abdullah, utusan Allah kepada Heraklius, pembesar kerajaan Romawi. Dan tentunya maksud dari Nabi menulis adalah memerintah kepada katibnya, memerintah kepada yang sekretarisnya. Karena Nabi adalah ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Dan demikianlah bahwa perbuatan itu dinisbatkan kepada yang memerintahkan, meskipun yang melakukan adalah yang diperintah. Itu biasa dalam bahasa begitu. Jadi tidak berarti ketika dikatakan Nabi menulis berarti Nabi yang betul-betul menulis. Tetapi ya karena kita tahu Nabi adalah ummi, maka beliau memerintahkan untuk menulis surat kepada sekretarisnya. Ya tentunya yang ditulis adalah ucapan Nabi SAW. Demikian juga contoh lainnya ketika Nabi SAW hendak menulis untuk perjanjian Hudaybiyah, maka belum mendiktekan kepada katibnya. Siapa waktu itu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu untuk memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Namun ketika itu perwakilan dari Quraisy yaitu Suhail bin Amr itu mengatakan dalam bentuk pengingkaran, siapa itu Ar-Rahman? Demi Allah kami nggak pernah mengenal siapa itu Ar-Rahman. Ya, inilah yang kemudian diantara menjadi sebab turunnya firman Allah Ta'ala, wahum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka mengingkari Ar-Rahman. Yang dimaksudkan adalah mengingkari namanya, bukan mengingkari pemilik nama. Buktinya, apa kata Suhail bin Amr sudahnya? Tapi tulis Bismikallahumma. Tulis dengan menyebut namamu ya Allah. Padahal Ar-Rahman adalah ya salah satu dari asma Allah Ta'ala. Tapi mereka mengingkari, maka yang mereka ingkari itu namanya. Jadi kalau ada orang hari ini misalnya berdalil bahwa orang kafir Quraisy tidak beriman kepada Allah Ta'ala, lalu mereka berdalil dengan apa? Dengan wahum yakfurna bir-Rahman, itu keliru. Ayat tersebut itu bukan tentang mereka mengingkari Allah yang memiliki nama Rahman, tetapi mereka mengingkari Tuhannya. Allah itu bernama Ar-Rahman. Bisa bedakan ya. Jadi mereka tidak mengingkari pemilik nama Ar-Rahman. Siapa? Allah Ta'ala. Mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi mereka tidak beriman kalau Tuhannya, Allah itu bernama Ar-Rahman. Itu maksud dari wahum yakfuruna bir-Rahman. Itu dengan nama Ar-Rahman, bukan dengan pemilik namanya. Maka di sini siapa itu Ar-Rahman? Demi Allah aku tidak pernah mengenal siapa itu, apa itu Ar-Rahman. Maka tulis Bismikallahumma, dengan namamu wahai Allah. Seperti ya kamu biasa menulis. Selama ini juga nulisnya Bismikallahumma, nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ketika sama-sama masih jahiliyah,
jahiliyah. Ya, maka kaum muslimun ketika itu menyatakan, demi Allah kami nggak akan menulis itu, nggak akan menulis Bismikallahumma, tetapi akan tetap menulis apa? Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana Nabi SAW perintahkan. Ya, dan ternyata Nabi justru kemudian menerima usulan perwakilan Quraisy, Suhail bin Amr, untuk menulis Bismikallahumma. Maka Nabi bersabda kepada penulis waktu itu Ali bin Abi Thalib, tulislah Bismikallahumma. Dan di dalam kisah ini kan ada juga apa? Min Muhammadin Rasulullah gitu. Atau semangat itu. Jadi dari Muhammad Rasulullah. Kemudian ini apa ini? Gitu. Ada Rasulullah ini. Terus kata Suhail bin Amr, kalau kami mengakui Anda Rasulullah nggak perlu kita perang. Hapus. Nggak sudi aku. Perjanjian kok tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu Ar-Rahman? Tulis Bismikallahumma. Allahumma Bismikallahumma. Terus yang itu hapus ini. Dari Muhammad itu aja kok. Muhammad Rasulullah. Hapus. Tadinya Ali nggak bersedia menghapus. Beliau nggak bersedia menghapus. Ya. Karena Ali kekeh diminta menghapus. Rasul juga, Rasul menerima untuk hapus saja itu. Rasulullahnya hapus saja. Maka kemudian beliau tetap kekeh nggak mau. Ya sudah, mana-mana yang ada tulisannya apa? Rasulullah mana? Rasulullah sendiri yang apa? Yang menghapus. Yang delete Rasulullah sendiri. Oke, ya dulu nggak tahu pakai setipnya apa. Jadi karena Ali nggak mau. Cuma apa? Rasulullah meminta tunjukkan mana letak Rasulullah itu mana tulisan. Ya hapus. Ya. Nah peristiwa ini menimpa siapa? Ali bin Abi Thalib ketika perjanjian dengan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu. Maka ketika perjanjian dengan Abu Sufyan radhiyallahu ditulisnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, siapa Amirul Mukminin? Ya kalau sudah mengakui Amirul Mukminin nggak perlu apa? Nggak perlu ada pertikaian. Dihapus ini Amirul Mukminin. Ya akhirnya dihapus juga. Nah, hujah ini dipakai oleh Ibnu Abbas radhiyallahu untuk mendebat waris ketika mereka berdalil dengan kan dia sudah menghapus statusnya Amirul Mukminin. Berarti dia bukan, kalau bukan Amirul Mukminin Amir apa? Kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti Amir kufar, Amir kafirin. Ya. Itu dalilnya siapa? Waris. Di antara salah satu sifatnya kan itu. Ya karena Ali sudah menyatakan diri dia menghapus statusnya sebagai Amirul Mukminin di dalam perjanjian itu. Berarti kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti dia Amir kafirin. Ya sudah, nggak ada. Maka Ibnu Abbas ingatkan dengan perjanjian Hudaybiyah. Diingatkan dengan perjanjian Hudaybiyah. Jadi yang dihapus hanya apanya? Hanya tulisannya, bukan statusnya. Apakah Anda juga meyakini status Rasulullah hilang gara-gara apa? Mati kutu kan? Khawarij mati kutu satu itu. Itu udah kata Ibnu. Udah aku selesai ini urusan ini. Ya, dan mereka ada 3 syubhat. Itu salah satunya. Dan 3 yang mereka sampaikan, 3-tiganya dibantah oleh Ibnu Abbas. Dengan sebab itu 2/3 dari mereka rujuk pada Ahlussunnah wal Jamaah, meninggalkan Khawarij. Dan yang sisanya 3-nya itu yang kemudian berperang melawan kaum muslimin atau Ahlussunnah dengan perintah Ali bin Abi Thalib dalam perang Nahrawan. Ya. Kemudian
Itu dua contoh dari praktek Nabi SAW dalam tulis menulis beliau. Selanjutnya. Annaha hajjul anbiya'i sabiqin. Qala Allahu azza wa jalla innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Faqad kana anbiya'ullahi yabda'una makatibahum bil basmalati. Qala Allahu li nabiyhi ulaika alladhina hadallah wa bihudahu muqtadi. Sunnatu ayyabda al insanu makatibahu bil basmalati ayyabda'a khatabahu bil hamdil wa yabtadi'a khutabahu bilhamdillah idza khatabta fabda bihamdillah wa idza katabta fabda bil basmalah wala ba'sa bil jam'i bainahuma. Barakallahu fiik. Ya, di samping bertaasi atau meneladani Rasulullah dalam surat menyurat beliau atau dalam tulis menulis beliau, mu'alif juga ya berdalil dengan para nabi terdahulu. Nah, memulai dengan basmalah itu di samping sunnah Nabi Muhammad SAW dalam tulis menulis beliau juga ternyata merupakan teladan dari para nabi terdahulu. Salah satu contohnya adalah dalam firman Allah Ta'ala tentang Sulaiman alaihissalam. Surat yang beliau kirim kepada Malakatus Saba, Ratu Saba. Dan tertulis di sana sebagaimana dikatakan oleh kalau menceritakan tentang perkataan Ratu Saba, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Isinya surat itu dari Sulaiman dan di situ tertulis bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan demikian bahwa para nabi dahulu mereka memulai tulisan mereka dengan basmalah. Dan Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang telah Allah beri petunjuk, maka hendaknya kamu teladani petunjuk mereka. Dengan demikian maka memulai dengan basmalah adalah sunnah yang semestinya seseorang itu memulai tulisannya dengan basmalah. Berbeda kalau kemudian dia berkhutbah, maka ya dia memulai dengan alhamdulillah. Maka apabila Anda khutbah, mulailah dengan alhamdulillah, ceramah ya. Khutbah di sini ya ceramah, baik khutbah Jumat, ceramah rutinitas. Dan apabila engkau menulis, maka mulai dengan basmalah. Dan tidak masalah juga menggabungkan dua-duanya sekaligus. Ya, di dalam baik dalam khutbahnya maupun dalam ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah sama bismillahirrahmanirrahim dalam tulisan. Kemudian ini innalhamdulillah dengan khutbatul hajah itu. Ya, jadi itu fleksibel. Boleh salah satunya. Selanjutnya. Ma yarwi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu amrin dhi balin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Wa fi riwayatin la yabda'u fihi bi dzikrillah la yubda'u fihi bi dzikrillah wa fi riwayatin bihamdillah wa hadhil ahadithu la takhlu min maqalin walakinnaha bimajmu'iha tahtamilu lihada talaqat hal ummatu bil qabul fasaru yabda'una kutubahum bil basmalati. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah, adapun ya beliau sampaikan
syarih Abdullah. Adapun apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda seluruh perkara yang memiliki urgensi atau ada yang penting di sana, yang mempunyai nilai kepentingan, namun tidak dimulai pada perkara tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Dalam menjelaskan terputus dari barokah. Dalam riwayat yang lainnya tidak dimulai padanya dengan dzikir Allah Ta'ala, maka dia terputus. Ada lafadznya abtar, ya, terputus juga maknanya sama. Dalam riwayat yang lainnya dengan hamdalah, tidak dimulai dengan hamdalah. Nah, hadis-hadis itu semuanya tidak kosong dari pembicaraan, kritikan. Dipermasalahkan status kesohihannya. Dan tetapi kata Syarih Hafidhul di sini bahwa dengan keseluruhannya, ketika itu dikumpulkan secara keseluruhan satu dengan yang lainnya, maka ya mengandung kemungkinan. Artinya bisa dipakai untuk dalil. Oleh karena itu beliau sampaikan umat menerima hadis tersebut. Maka kita dapatkan para ulama ketika menjelaskan tentang alasan mu'alif kitab apa saja. Ketika mereka menulis kitab yang basmalah, lalu dibawakan dalil oleh para pensyarah bahwa dalil mu'alif melakukan demikian diantaranya adalah hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fi bibasmalah atau bismillahirrahmanirrahim bahwa akto. Oleh karena itu, maka jadilah para ulama itu mereka memulai tulis-menulis mereka dengan basmalah. Karena salah satu dalilnya hadis ini. Tetapi mencukupkan, bagi kita sudah cukup di atas tadi ya. Yaitu apa? Praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk spesialis menulis. Untuk hadis ini, seandainya mau dipakai, berarti dipakai untuk seluruh aktivitas yang penting, yang bermanfaat. Bukan aktivitas yang haram. Aktivitas yang bermanfaat, maka silakan dengan basmalah kalau mau berdalil dengan hadis ini. Tetapi kita juga bisa berdalil dengan praktek Nabi SAW untuk perkara-perkara yang memiliki nilai kepentingan, nilai manfaat, maka Nabi biasa memulai dengan basmalah. Ya, termasuk makan basmalah. Ada yang dengan basmalah titik, ada dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan seandainya redaksinya dengan basmalah, maka sebagian ulama pun tidak mempermasalahkan. Seandainya kemudian seseorang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksudnya jangan kenceng-kenceng lah kalau kemudian ada saudara kita yang makannya Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan sunnah Nabi ya. Jadi ya karena ya, intinya adalah menyebut nama Allah. Kan Nabi bersabda samillah. Ya. Kul samillah wa kul samillah wa kul bi yaminik. Sebut nama Allah Ta'ala dan ya makanlah dengan tangan kanan. Ya, selanjutnya monggo. Sekarang tafsir dari bismillah itu sendiri. Bismillahi jarun wa majrurun wal jaru wal majruru la lahu inda nuhat. La budda lahu. Ya. La budda lahu inda nuhat. Harus. Hilang ya, berarti sakota minna. La budda lahu. Ada saja. Wal jaru wal majruru la budda lahu inda nuhati min muta'alliqin. Qala al ulama innal muta'allaqa bismin fi'lun mahdhufun muakhkharun munasibun lil maqam. Fa idza aradta an tat'ama wa qulta bismillahi fal taqdiru bismillahi akul bismillahi akulu. Wa idza aradta an tadkhula baitaka wa qulta bismillah
takdiru bismillahi adkhulu. Fahahuna yakunu takdiru bismillahi aktubu au bismillahi asnafu au bismillahi usannifu au bismillahi uallifu. Nah, Binisbati lil qari bismillahi aqra'u. asbab barakallahu fiik. Kemudian kita masuk pada tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Beliau jelaskan Bismillah itu ada jar wa majrur. Ini nggak bisa diterjemahkan ya. Kalau terjemahkan ya tetap aja. Ya. Jadi ini mustalahat nuhat, mustalahat nahwiyah, jar wa majrur. Harful jarnya ba, kemudian isimnya ini majrurnya dengan harful jar ba. Nah, yang namanya jar majrur itu harus ada keterkaitannya. Itu menurut ahli nahwu. Jadi mesti ada kaitannya. Nah, para ulama menyebutkan bahwa keterkaitan dalam jar majrur dari bismillah, bismi adalah sebuah fiil. Duf. Artinya fiil yang tidak tercantum ya. Mahdhuf yang disembunyikan. Ya, mustatir. Yang dia muakhir, bentuknya diakhirkan di belakang dan bentuk fiilnya yang disesuaikan dengan kedudukannya, dengan posisinya. Lagi ngapain dia? Mau ngapain dia? Jadi, nah, mengapa jar majrur itu fiil? Mengapa muta'aliknya itu fiil? Dalam penjelasan saya Muhammad bin Sulaiman, karena ya amal itu adalah yang lebih doir fiil. Jadi bukan isim tapi dia fiil. Maka tidak kemudian fiilnya itu isim dengan ibtidai misalnya. Dan tanpa disebutkan. Jadi tidak bismillah aku memulai gitu. Maka disesuaikan dengan ngapain itu. Jadi bentuknya fiil mahdhuf bukan isim yang mahdhuf, yaitu ibtidai. Jadi dengan nama Allah aku memulai, bukan begitu. Tapi dengan nama Allah, maka apabila engkau mau makan, maka kamu ngomong, kamu berzikir bismillah, maka itu kalau ditulis berarti bentuknya bismillah aku makan tuh. Nah, akulnya mahdhuf. Ya. Dia tidak tercantum di dalam penulisan. Maka kalau disebutkan, apa sih terjemahnya takdirnya itu? Yang biasa ngajar bahasa Arab siapa? Ah ya, apa Ustaz Fikri kalau menerjemahkan takdirnya itu? Hah? Terjemahan biruhu itu apa menerjemahkannya ke audien murid? Antum biasanya pakai apa? Oh enggak. Guru bahasa Arab aja bilangnya nggak terjemahannya. Ya, jadi mending saya kalau ditulis gitu nih. Jadi takdir itu, jadi yang disimpan. Kalau ditulis, jadi maksud tersimpan. Takdirnya kalau dituliskan, yang nggak tersimpan itu dituliskan, itu tertulisnya ada full. Ini kan aslinya Bismillah, nggak ada fullnya. Fullnya makhluk disimpan, disembunyikan. Nggak tertulis. Kalau tertulis full udah itu maksudnya begitu ya. Nah itu kalau kemudian maka kalau Anda makan, Anda mengatakan bismillah, maka takdirnya bismillah aku makan. Bila Anda masuk rumah lalu Anda bilang bismillah, maka takdirnya bismillah aku masuk rumah. Nah di sini ya bismillah mu'alif di sini, maka takdirnya bismillah aku menulis, atau bismillah aku membuat karya tulis, atau bismillah aku membuat lagi menulis karya tulis. Itu lagi apa?
karya apa lagi? Karya tulis. Tadi apa? Karya tulis, nulis, terus mengarang. Tapi nggak mengarang ya soalnya. Ya, ya. Menyusun buku gitu ya. Nanti menyusun buku gini. Ya. Nah, adapun bagi pembaca, kan kita membaca, maka Bismillah aku membaca. Ya, Bismillah aku membaca. Jadi karena mengapa kemudian dia ditakhir dan mengapa kemudian apa namanya munafsiril maqam. Mengapa tadi kan? Mengapa fiil? Karena amal itu adalah yang paling dohirnya fiil. Kemudian mengapa diakhirkan? Karena mengedepankan asma Allah Ta'ala. Didahulukan. Jadi taksis, ada hasar di situ. Jadi hanya dengan menyebut nama Allah, aku masuk rumah. Hanya dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Jadi Allah menjadi didahulukan untuk hasar di situ. Kemudian ya, mengapa mesti munasibil makom? Supaya lebih jelas maksudnya. Mau ngapain gitu. Kalau Bismillah aku memulai, kan belum jelas mulai ngapain. Tapi kalau disebutkan fiilnya sesuai dengan makomnya, maka jelas mau makan, mau kemudian masuk, mau menulis dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya. Wa ismullahi azza wa jalla ismun mubarakun. Ma kana fi syai'in illa halat fihi al-barakatu. Fa idza ista'malahu al-insanu ma'a ta'ami burika lahu fi zatihi. Turida anhu syaitan. Fa idza ista'malahu al-insanu 'inda dukhuli li baitihi. Fa inna dhalika yatrudu syaitana wa yamna'uhu minal mabiti. وإذا استعمله الإنسان إذا أتى أهله حيل بين الشيطان وبين ما يقسم بينه وبين ما يقسم بينه وبين أهله من ذرية فينبغي للمؤمن ألا يغيب عن باله ولهذا قال الله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Barakallahu fiik. Kemudian beliau jelaskan hafizahullah Syekh Ahmad bin Abdurrahman Al-Qadi, dan nama Allah Ta'ala ya, Bismillah. Jadi nama Allah Ta'ala itu nama yang mubarak. Dan kita telah dapatkan bahwa pada pelajaran sebelumnya di kitab 2 adalah Asmaul Husna, yang terakhir ini Asmaul yang agungnya. Dan tidak ada sesuatu pun yang disertai dengan asma Allah Ta'ala kecuali ya, menyatu padanya barokah. Sehingga apabila engkau gunakan asma Allah Ta'ala, seseorang memakai asma Allah Ta'ala untuk ketika menyertai dia ketika makan, maka ya akan diberkahi pada makanan tersebut atau yang dia makan tersebut, atau pada bekalnya tersebut, dan akan diusir darinya syaitan bila dia sertai asma Allah Ta'ala. Apabila seorang menyertakan asma Allah Ta'ala di dalam ketika dia masuk ke rumahnya, maka juga dengan sebab itu setan akan terusir dan terhalang dari tinggal di rumah, bermalam di rumah. Adapun apabila seseorang menggunakannya, menyertakan asma Allah Ta'ala ketika mendatangi istrinya, maksudnya jima, maka akan terpisah antara
setan dengan apa yang Allah bagi. Ketika kemudian dia jimat berupa keturunan. Jadi kalau kemudian ketika jima kemudian sebelumnya dia berzikir membawa asmaul ta'ala, maka kemudian Allah takdirkan terjadi janin, maka menjadi sebab terbebasnya dari janin tersebut dari godaan setan. Dan yang paling minimalnya adalah nanti dia lahirnya sebagai muslim dan matinya dalam keadaan muslim gitu. Itu penjelasan saya Muhammad bin Sulaiman seingat saya. Jadi kalau kemudian dia tidak lupa basmalah, lalu dia kemudian dengan jima tersebut kemudian Allah anugerahkan anak, maka anak tersebut nanti lahirnya dan dewasanya dia muslim dan meninggalnya dia tetap muslim. Sebab kalau selamat dari dosa tidak ada seorang pun yang selamat dari dosa, tetapi dia terjaga dari setan, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu asbab. Ya, tentunya sebuah sebab itu tetap dengan terpenuhnya seluruh syarat dan tidak adanya mawani. Itu janji dari Allah Ta'ala melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sudah sepantasnya seorang mukmin untuk kemudian jangan sampai lewat dalam benaknya dengan basmalah ini. Allah berfirman, oleh karena itu Allah berfirman, Maha tinggi, maha berkah nama Tuhanmu yang memiliki sifat-sifat keagungan dan kemuliaan. Ya, belum sampaikan payam bagi lil mu'min karena hukumnya nggak wajib. Ya, maka bukan redaknya tidak wajibu lil mu'min, tapi payam bagi karena tidak wajib hukumnya apa? Memulai dengan basmalah, tetapi sunnah. Baik, monggo. Wal ismu inda nuhati huwa ma ujina musammahu. Allahu subhanahu wa ta'ala lahul asma'ul husna. Kama qala fi ghairi mawdi'in walillahil asma'ul husna. Khilafan lil jahmiyati alladhina ankaru ayyakuna lillahi asma'. Allahu ta'ala lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Nasbutu ma asbata rabbu wa yuthbitu ma asbata rabbu li nafsihi wa min dhalikal ismu wa ammal lafdul jalalatu Allah fa innahu afdalul asma'il husna ala itlaqi wa qila innahul ismul a'zamul ladhi idza sa'ala bihi idza su'ila bihi a'ta alladhi idza su'ila bihi u'tiya wa idza du'iya bihi ajaba. Walihada ya benar, tidak sudah bi'atau dan betul. Idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Walihada najidu annal asma'ul husna annal asma'al husna tahalu ilaihi kama fi qawli tuhalu Anal asma'al husna tuhalu ilaihi kama fi qawlihi wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim wallahu alladhi la ilaha illahu wal malikul quddusus salamul mu'minu al muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Famarja'ul asma'il husna ila hadhil ismil syarifi wa huwa Allah. Barakallahu fiik. Kemudian beliau jelaskan Asy'ari hafizahullah tentang apa yang dimaksud dengan al-ismu. Al-ismu dalam pandangan nuhat
yaitu ahli tata bahasa Arab ya. Sesuatu yang menunjuk kepada yang dinamai. Jadi membuat sesuatu yang dinamai sudah tertentu dengan nama tersebut. Maka yang dimaksud adalah dia dan bukan yang lainnya. Itu fungsi dari nama bagi pemiliknya. Maka yang benar nama itu adalah lil musamma ya. Nama itu untuk pemilik yang dinamai. Dan tidak dikatakan al-ismu huwal musamma atau ghairul musamma. Jadi tidak dikatakan nama itu bukan yang dinamai dan juga tidak dikatakan nama adalah yang dinamai. Ya, itu diantara apa namanya perbincangan yang sesungguhnya nggak perlu dibicarakan, tetapi diotak-atik oleh siapa? Oleh al-bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dengan pertanyaan asma hal ismu wal musamma atau ghairul musamma. Nanti kan larinya kepada asma Allah Ta'ala. Itu menunjukkan Allah atau bukan Allah. Nah itu. Nanti larinya kepada kalau itu bukan Allah berarti makhluk. Kalau itu Allah berarti nanti Allahnya banyak. Jadi maka ismu itu lil musamma. Nama lah milik dari pemilik nama. Tidak dikatakan dia bukan yang dinamai dan tidak pula dikatakan dia adalah yang dinamai. Dan yang nggak paham nggak usah dipikirin. Jadi nggak usah menceburkan diri dalam hal-hal yang menyulitkan kepada kita. Tapi bagi yang paham ya bila aja manfaatnya untuk bermanfaat untuk membantah mereka. Maka Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang terbaik, yang terindah. Sebagaimana dalam beberapa ayat Allah berfirman walillail asmaul husna. Hanya milik Allah nama-nama yang terindah. Ini menyelisih pandangan Jahmiyah yang mereka mengingkari kepemilikan nama bagi Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Maka kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya. Dan diantaranya adalah al-ism. Yaitu Allah menetapkan bagi dirinya nama. Ya, terus selanjutnya ada pun saya selesaikan dulu sedikit. Adapun lafzul jalal Allah, maka itu adalah paling utama dari Asmaul Husna secara mutlak. Dan ada pendapat mengatakan bahwasanya itu adalah Asma al-A'dham, nama Allah yang paling agungnya. Yang apabila Allah diminta dengan Allah akan beri. Dan apabila diibadahi dengan nama tersebut, maka pasti akan dikabulkan, artinya diberikan pahala. Oleh karena itu kita dapatkan seluruh Asmaul Husna itu disandarkan kepada asma Allah, lafzul jalal Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, dialah Allah yang tidak ada sembahan yang benar yang berhak disembah selain dia. Itu yang gimana? Yang dia alimul ghaib wasyahadah, mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dia adalah Ar-Rahman. Allah adalah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Dialah Allah yang tidak sembahan yang berhak disembah selain dia. Dialah Raja, adalah yang maha suci, yang maha bersih dari kekurangan, yang maha memberikan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, lagi yang maha agung, maha besar, maha memaksa, yang maha besar, maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Dalam Al-Asr ayat 22. Maka marja atau rujukan tempat kembalinya Asmaul Husna semuanya itu kepada nama yang mulia ini, yaitu lafzul jalalah Allah. Ya, selanjutnya diingatkan dulu.
ولفظ الله ليس جامدا بل هو مستق من أله يأله ألوهة والمراد بالألوهية انجذاب القلب للمعبود محبة وتعظيما ولهذا كان هذا الاسم الشريف جامعا للأسماء الحسنى لأن القلوب لا تجتمع إلا على من كانت له صفات الكمال ونعوت الجلال أما الرحمن والرحيم فهما اسمان شريفان كريمان من أسماء الله الحسنى ومعناهما متقارب إذ أن كل منهما يدل على اتصاف الله تعالى عز وجل بصفة الرحمة ولا ريب أن ربنا رحمن ورحيم وأن من صفاته العلى صفات الرحمة ورحمة ربنا عز وجل رحمة تليق به ليست كرحمة المخلوقين فيها ضعف ورقة بل هي رحمة لائقة بجلاله وعظمته رحمة حقيقة نثبتها لربنا ونرجو ثوابها. Ya, lalu beliau jelaskan syarih Hamidullah, lafzul jalalah Allah itu bukan jamid ya. Artinya dia nggak lafaz mati, tapi dia mustaq, bisa diderivasi, bisa ada turunannya. Artinya kalau dalam istilah para guru bahasa Arab ya, jamid itu nggak bisa ditasrif. Kalau mustaq bisa ditasrif, ada tasrifannya kalau mustaq. Kalau jamid nggak ada tasrifannya. Ya, jadi dia isim mustaq, ada tasrifannya, ada suruh. Maka dari Allah ya'luhu uluha, yang artinya adalah arti dari uluha adalah terseretnya hati atau tertariknya hati atau ya semakna dengan itulah kepada objek yang jadi sembahan dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Oleh karena itu, nama yang mulia ini itu mencakup seluruh Asmaul Husna. Karena hati tidaklah akan terkumpul kecuali kepada yang dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat keagungan. Itu lafzul jalalah Allah. Adapun Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka keduanya merupakan nama yang mulia, yang ya agung dari Asmaul Ta'ala Al-Husna, di mana makna keduanya berdekatan karena masing-masing dari keduanya menunjukkan kepada sifat Allah Ta'ala, yaitu sifat rahmah. Dan tentunya tidak diragukan bahwasanya Rabb kami, Rabb kita adalah Dia Rahman dan Rahim, dan bahwasanya merupakan sifat Allah Ta'ala adalah sifat rahmah, di mana rahmat dari Tuhan kita adalah rahmat yang sesuai dengan keagungannya tentunya, tidak seperti rahmatnya para makhluk yang penuh dengan kelemahan dan adanya ya kekurangan. Bahkan dialah rahmat Allah yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Rahmat yang hakiki, betul-betul memang kalau punya rahmah, kita tetapkan itu untuk Rabb kita, dan kita mengharap mendapatkan dari ganjaran rahmat tersebut. Nah, beliau tidak disebutkan perbedaan antara keduanya, beliau hanya sampaikan berdekatan makna. Nah, beliau menjelaskan tentang sama-sama rahmah dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tetapi ada bedanya. Kalau Ar-Rahman, kalau pada Ar-Rahman itu rahmah yang amah ya, al-wasiyah, rahmat yang luas dan umum, maka mencakup semua makhluk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala dari nama Allah Ar-Rahman, baik yang mukmin maupun yang kafir. Adapun Ar-Rahim, maka itu rahmat yang khusus,
yang merupakan perbuatan Allah Ta'ala merahmati dan hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba yang dicintai dari kalangan kaum mukminin. Orang-orang kafir tidak mendapatkan rahmat Allah Ta'ala dari nama Allah Ar-Rahim. Bahkan nabil mu'minina rahimah, dan adalah Allah Ta'ala itu kepada orang-orang yang beriman itu rahim. Allah tidak mengatakan rahmana tapi rahim, yang menunjukkan bahwa rahmat Allah pada nama Allah Ar-Rahim itu khusus. Maka ada sifat fi'liyah kalau pada Ar-Rahim, kalau pada Ar-Rahman sifat datiyah. Rahmat Allah pada nama Ar-Rahman sifat datiyah. Rahmat Allah pada sifat Ar-Rahim, pada nama Ar-Rahim itu sifat fi'liyah. Sehingga kalau rahmat Allah pada sifat Ar-Rahman ya itu melekat pada data Allah selamanya dari awal ajali hingga abadi. Adapun kalau pada Ar-Rahim tergantung kehendak Allah Ta'ala. Yarhamu may yasha. Allah merahmati siapa yang dia kendaki, yang tidak Allah kendaki ya tidak Allah rahmati. Dengan rahmat Allah dari nama Allah Ar-Rahim, maka doa kita kepada saudara kita rahimakallah itu adalah dari rahmat dalam makna dalam asma Allah Ar-Rahim, ya, yaitu rahmat yang khusus, tidak dimaknai untuk rahmat Allah yang umum, tapi yang khusus. Oleh karena itu nggak boleh rahimakallah atau rahimahullah kepada orang kafir. Kita mengatakan rahimakallah, karena doa rahimakallah itulah rahmat yang khusus, bukan rahmat yang umum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan bismillah dengan 3 pilar kebahagiaan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.